Bayangkan saja kalau kalian udah beli gudang atau gudang kalian udah jadi, tiba-tiba kalian masuk ke gudang, lantai gudang kalian retak. Atau mungkin kalian bisa bayangkan kalian punya forklift untuk membantu jalannya bisnis kalian, tetapi forklift kalian itu nggak bisa masuk ke area gudang dengan mulus. Atau mungkin tiba-tiba gudang kalian banjir, bocor gitu kan misalnya. Nah, kalau kalian nggak mau itu terjadi di gudang kalian, kalian harus nonton video ini sampai akhir. Well, video kali ini kita akan membahas kesalahan-kesalahan apa saja yang paling umum terjadi pada saat proses pembangunan sebuah gudang. Ya, jadi supaya kalian itu, Sobat Siri semuanya, bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang paling sering terjadi. Tapi seperti biasa, saya tidak akan berbicara sendiri, kita akan mencari narasumbernya secara langsung karena kita sudah ada di dalam salah satu unitnya Siri. Gitu ya, mudah-mudahan, karena ini kan orang-orang Siri itu kan rajin-rajin semua gitu kan ya. Mudah-mudahan ada seseorang yang bisa kita ganggu di hari ini. Permisi Bapak, wah permisi nih, permisi. pas banget nih. Ada Pak Eko di sini. Halo Pak Eko. Halo. Lagi kerja ya? Iya, lagi ngecek-ngecek. Nggak apa-apa, saya ganggu dikit ya? Boleh. Boleh silakan. ya. Sambil Pak Eko ngecek-ngecek di sini, sambil kita akan mengganggu Pak Eko di sini karena Pak Eko kita lagi membahas di video ini adalah kesalahan-kesalahan apa saja yang biasanya terjadi pada saat proses pembangunan gudang. Nah, mungkin Pak Eko bisa bantu kita semuanya. Let's go. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan saat pembangunan gudang dari awal ya. Intinya itu ada di daya dukung tanahnya sih. Jadi yang pertama itu kondisi tanah sama drainasenya. Drainase, kondisi tanah yang Lalu, kita pijak ini sekarang. Lalu yang kedua, di atasnya tanah kan ada lantai cor-coran ini. Jadi kekuatan lantainya sendiri seperti apa? Kekuatan lantai, oke. Yang ketiga, kita naik ke atas, ventilasi seperti apa, lalu kemudian pencahayaannya juga seperti apa. Sama yang terakhir, secara overall keseluruhan material dan kualitas finishingnya seperti apa. Oke. Ada kurang lebih ada 5 tadi kesalahan-kesalahan yang sudah disebutkan Pak Eko secara umum yang paling sering terjadi pada saat proses pembangunan gudang. Kita akan bahas satu-satu, Sobat Siri. Boleh. Kita bakal bahas satu-satu. Kita kesini sebentar aja, Pak Eko. Ini yang pertama adalah tadi apa? Drainase. Iya, drainase dan daya dukung tanahnya sendiri. Daya dukung tanah. Nah ini daya dukung tanah itu gimana maksudnya Pak? Jadi untuk pemilihan tanah dalam pembangunan gudang itu penting diperhatikan. Kenapa? Karena tanah yang lembek istilahnya, dia itu tidak bisa mendukung struktur gudang di atasnya. Karena dikhawatirkan gudangnya turun. Jadi kalau struktur tanahnya itu yang di bawah bagus, padat, kekuatan gudang di atasnya itu bagus juga gitu loh. Dia tidak minim penurunan. Ini logika aja lah ya. Kalau tanah lembek itu kan paling gampang merosot. Gampang merosot, betul. Itu istilahnya kurang bagus gitu kan. Kalau jadi harus tanah padat, di atasnya bangunan supaya bangunannya lebih kokoh begitu. Ya, seperti itu. Nah, kalau untuk sistem drainase sendiri tadi? Sistem drainase, sistem drainase yang bagus itu kan dia akan mengalirkan air hujan atau air alam apapun itu dengan baik dibuang ke pembuangan akhirnya, mungkin ke sungai atau ke busem seperti itu. Jadi itu agar tidak mengganggu aktivitas di dalam gudangnya, tidak ada air istilahnya genangan atau mungkin banjir seperti itu. Jadi itunya sudah terolah dengan baik, langsung dibuang ke pembuangan akhir. Drainase itu kalau bahasa masyarakat awamnya itu talang air begitu kan Pak? Ya, talang air, terus kemudian kalau yang posisinya di bawah itu berarti gorong-gorong. Ya gorong-gorong. Jadi itu sistem drainase atas ataupun samping ya Pak ya biasanya ya? Iya, betul. Atas samping itu harus lancar, harus benar-benar diperkirakan, dihitung. Ya, betul ya? Betul. Terus kalau misalnya kayak tanah gini nih, biasanya ada tingkat kemiringan gitu nggak sih Pak? Iya, jadi kalau untuk bicaranya tadi tentang air ya, kita biasanya tuh contohnya yang di posisi halaman itu kita ada kemiringan sekitar 2-3% agar air yang ada di situ tuh bisa mengalir langsung keluar ke istilahnya inlet air. Inletnya nanti masuk ke gorong-gorong, dari gorong-gorong kita alirkan semua ke pembuangan akhirnya. Entah itu sungai, entah itu mungkin busem, semacam itulah. Itu semua harus diperhitungkan ya? Betul. Ya. Oke, kita beralih ke poin kedua. Tadi poin kedua apa Pak? Poin kedua, setelah struktur tanahnya, di atasnya itu ada lantai cornya. Lantai cor, benar. Ini Pak ya? Iya, ini lantai cor ini. Yang
sebenarnya kalau dulu saya melihatnya lantai cor itu hanya untuk memperindah gitu kan. Kayak supaya habis dari tanah yang antah berantah terus di lantai cor supaya untuk memperindah. Ternyata ini ada gunanya, ada fungsinya ya. Coba apa? Kalau misalnya tadi memerintah juga nggak salah juga sih sebenarnya sih. Memang sih kalau kita langsung tanah secara look juga kan kurang baik. Iya bener, kayak zaman Vikings dulu tuh. Jelek itu kayak gitu. Kalau misalnya untuk fungsi lainnya, secara struktur itu dari kekuatannya sih sebenarnya. Oke. Jadi kalau misalnya dia tanah langsung, itu kan tetap masih ada penurunan. Namanya juga tanah kan dia ada mampatnya kan. Ya. Tapi kalau kita buat atasnya solid, kayak cor-coran ini, dia meminimalisir pemampatan itu. Jadi kalau misalnya ada benda yang berat ditaruh di atasnya, dia tuh bisa menopang dengan baik gitu loh. Jadi nggak terlalu istilahnya turun mampat gitu loh istilahnya. Dia itu solid. Oke, ini berarti yang berhubungan dengan kayak cor retak, tanah retak itu ini ya? Iya. Ini tergantung bagaimana kondisi tanah dan juga bagaimana kualitas cor Kualitas gitu cornya, ya. iya betul sekali. Supaya kalau ada truk masuk, beban berat masuk, itu nggak langsung kayak gempa bumi gitu kan ya. Dia itu kalau lantai cor ini dia yang paling pertama bersentuhan langsung dengan objek di atasnya kan. Jadi dia itu istilahnya layer pertamanya lah. Makanya dia itu harus kuat, harus solid. Kekuatannya juga harus dihitung untuk bisa menopang beban di atasnya dengan baik. Minim penurunan gitu loh intinya. Ya, tentu saja untuk memperlancar jalannya bisnis juga sih Sobat Siri ya. Bukan hanya untuk memperindah ternyata. Oke, poin ketiga. Kita naik ke atas. Ventilasi. Ventilasi. Ventilasi ini kalau dari Siri itu SOP-nya tuh ada ini ya Pak ya. Apa namanya Pak? Insulasi. Insulasi panas ya. Panas biar nggak terlalu pengap di dalam, nggak terlalu panas gitu ya. Intinya untuk insulasi matahari yang kena ke atap itu panasnya nggak langsung turun ke kita. Betul. Jadi masih ketahan dengan insulasi itu. Nah, ada insulasi itu meredam panas mungkin sekitar 70%. 80% seperti itu. Jadi panas yang sampai ke kita di dalam ruangan ini nggak terlalu gitu loh. Dengan matahari yang lain daripada yang lain di Sidoarjo, Surabaya ini. Lagi super. Ini menahan 70% sampai 80%. Lumayan banget loh. 70 sampai 80% ditahan panasnya lumayan banget ya. Nah, kita lanjut ke poin terakhir, poin kelima apa nih Pak tadi? Poin kelima itu secara overall mungkin ya, material dan juga finishingnya. Betul. Overall tuh secara pemilihan material dan finishingnya. Oke, mungkin Pak Eko mau menjelaskan sedikit tentang itu? Kalau untuk materialnya mungkin di Siri sendiri itu dari material yang dipilih itu sudah yang paling berkualitas. Di lapangan juga kita melakukan controlling atas material itu. Jadi untuk beberapa material pun kita ada konsultannya sendiri yang menyarankan seperti apa material yang digunakan seperti itu. Jadi kalau untuk secara material, kualitas material itu memang harus diperhatikan karena yang tidak saya singgung tadi kan contohnya seperti dinding, seperti WF-nya, baja WF-nya, bajanya kayak kolom strukturnya, pipa-pipa kayak begini kan juga harus diperhatikan kan ya Pak ya. Ini pemilihan kualitas pipa-pipa kayak begini, sakit. Pipa-pipa kayak begini kan juga harus diperhatikan, bener ya. Terus pemilihan kayak semen juga. Oh, I see. Itu semua juga harus diperhatikan, Sobat Siri. Karena kan kalau kita misalnya bilang hanya struktur saja, semua developer bisa. Tapi kalau di sini kita tambahkan juga dengan finishingnya seperti itu. Ya. Oh, bahkan di Siri itu ternyata ada konsultan khusus untuk materialnya sendiri ya? Iya, pemilihan untuk materialnya itu sebenarnya sudah dipilih. Kalau gudang segini enaknya pakai material gini. Berarti udah ada SOP-nya sendiri. Ada SOP-nya sendiri. Keren loh ternyata guys. Ini berarti termasuk kayak finishing pintu, jendela, kusen dan segala macam itu juga ada konsultannya sendiri Pak? Ada pemilihan material. Intinya kita pilihkan yang terbaik lah, intinya seperti itu. Berarti pada dasarnya percuma kalau perhitungan desain layoutnya cocok tapi pemilihan materialnya kurang. Agak percuma juga ya, nggak maksimal juga ya. Jadi harus bersinergi antara perhitungan bangunan dan juga finishing pemilihan material tuh harus bersinergi juga ya. Wih, mantap sekali. Itu dia tadi ya, Sobat Siri ya, 5 kesalahan yang paling umum. Jadi kita bahas yang paling umum aja di konten kali ini. Soalnya kalau kita mau bahas yang lebih detail lagi, kayaknya ini bakal jadi 5 part gitu ya. Kita akan jadikan ini 1 part dulu ya kan. 5 kesalahan yang paling umum yang sudah Sobat Siri pelajarin tadi, yang sudah dijelaskan sama Pak Eko juga. Mudah-mudahan banget video ini kalian lihat sampai akhir sehingga bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan ini terjadi pada pembangunan gudang yang
akan terjadi atau yang sedang Anda kerjakan pada saat ini. Terima kasih Pak Eko Terima kasih, Pak atas Dimas. waktu yang sudah Sama-sama. diberikan. Terima kasih. Selalu saya ganggu, ya kan. Anyway, Sobat Siri, tentu saja boleh banget kalau misalnya Sobat Siri memang masih bingung banget, masih galau gitu kan. Sobat Siri mau memilih tanah kafling, memilih gudang, boleh langsung ke sini aja atau boleh kontak yang ada di bawah sini. Nanti silahkan dikonsultasikan, survei onsite juga boleh banget, gratis, tenang aja, gratis. Mau ketemu Pak Eko juga boleh. Nggak usah ketemu saya, percuma. Saya nggak bisa menjelaskan masalah ini kan. Ketemu langsung aja dari pihak Siri, oke? Seperti biasa, saya akan tutup video ini dengan satu pertanyaan untuk Anda semuanya. Jadi, kapan serah terima unitmu di Siri?